dan rata-rata mereka miskin. Pantaslah, saya pun juga heran ya. Kenapa kok Malay itu sombong melampau? Banyak menolong orang-orang di Indonesia. Itu membuktikan kalau orang Melayu itu kaya, paham? Sampai ke Indonesia pun dia tolong orang. Dari mana data yang dia ambil? Setahu aku, data pengangguran di Malaysia di antara 3,2 sampai 3,5%. Bilang, kami mau gabung Indonesia. Iya, Malaysia. Rakus banget orang Indonesia, apa sedikit gitu laparnya sehingga nggak mampu beli ikan kayak gitu. Susahnya sekarang ini ya. Beli bensin nih ya. Ini di daerah Biawak nih. Daerah dekat Lunduk nih ya. Yang diucapkan Soeharno, rata-rata penduduk Malaysia itu miskin-miskin. Malaysia ingin bergabung ke Indonesia. Mimpi nasib baik tak jadi bergabung. Kalau bergabung seperti apa kesengsaraan rakyat Malaysia sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video ini Soeharno ya nih ya, ini tidak paham ke bahasa Melayu ataupun gimana. Dia mengatakan rakyat Malaysia tuh rata-rata mereka rata-rata miskin ke rakyat Malaysia, seperti itu kira-kira. Dia paham tak penjelasannya beliau kayak gitu ya, geng ya. Dia kalau tidak paham, mari kita kasih paham, geng, kayak gitu ya, geng ya. Kalau negara Malaysia itu rata-rata miskin, nggak mungkin orang-orang kita itu berlomba-lomba masuk dengan secara ilegal, masuk dengan secara haram, itu masuk bekerja untuk mencari nafkah di negara Malaysia. Pikir Soekarno, Soeharno apa? Sumoryono. Nggak tahu siapa, kita simak dulu sampai akhir videonya, baru kita komentarin ya, geng ya. Seperti biasa, jom kita simak dulu. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kebenaran hari ini ialah di Malaysia ini orang Melayu tidak ramai dalam bandar. Mereka tidak berniaga dalam bandar. Mereka tinggal di luar bandar dan rata-rata mereka miskin di negara mereka sendiri, sedangkan orang yang datang daripada jauh menjadi begitu kaya, menjadi milioner, bilioner dan mungkin juga trilioner tak lama lagi. Oh, ternyata mereka itu kebanyakan tak ada duduk kat bandar kah? Hah? Ternyata kebenarannya mereka itu duduk kat luar-luar bandar kah? Pantaslah, saya pun juga heran ya. Kenapa kok Malay itu sombong melampau, sangat merendahkan dan mengolok-olok negeri orang, dan sangatlah sok kaya melampau. Rupanya duduk kat luar-luar bandar ya. Pantaslah berlaku macam tu ya. Pasal apa? Pasal duduknya kat luar-luar bandar, tak nak niaga ya. Hanya bekerja saja, makan gaji dan membayar hutang ha. Ternyata itu ke? Ya pantaslah. Banyak yang berlaku sombong melampau, belagak kaya sangat, dan suka menghina dan merendahkan negeri orang. Pasal ni ke? Okeylah, kalau macam ni saya sudah paham lah ya. Malay, ternyata mereka itu. Soeharno, 2 kali 5 berapa? Hah? 2 kali 5 berapa, Soeharno? Soeharno, kalau engkau itu tak tahu, belajar Soeharno. Kalau kau tak paham apa
yang diucapkan oleh mantan Perdana Menteri yang berhormat Tun Mahathir ni, kau belajar dulu. Kau cari tahu dulu. Kau nak aku bagi tahu senarai-senarai orang Melayu miliarder, ha? Kasih tahu, Kau Kak. tengok Aisar Khalid. Aisar Khalid tu orang Malaysia. Orang Melayu, ha? Dia banyak menolong orang-orang di Indonesia. Kasih paham. Itu membuktikan kalau orang Melayu itu kaya, paham? Sampai ke Indonesia pun dia tolong orang. Betul. Banyak orang-orang Indonesia bekerja di Malaysia ni, majikan-majikan dia Melayu. Kau faham? Ha? Tak paham dia. Kalau kau tak tahu, belajar. Pusat ekonomi Malaysia Kelang Valid hancur lebur. Ha? Aku tengok video ini sedih aja ya. Kalau aku tengok videonya macam tuan punya video orang Indonesia, tetapi aku tidak tahu dari mana data yang dia ambil. Setahu aku data pengangguran di Malaysia di antara 3.2 sampai 3.5%, di angka yang masih rendah dan masih stabil. Sebenarnya di Malaysia sendiri peluang pekerjaan atau job ability masih banyak kekosongan, tetapi memang ada cabaran tertentu. Jadi apa yang sebenarnya berlaku bukan sebab tak ada kerja, tapi sebab yang pertama, skill tak match dengan industri. Yang kedua, gaji tak memenuhi expectation. Yang ketiga, automasi gantikan kerja basic. Faktor yang keempat, syarikat melakukan penstrukturan semula untuk jimat kos. Jadi menurut aku, di Malaysia tahun 2026 memang ada PHK, tapi tidak tinggi. Peluang pekerjaan masih banyak, tapi cabaran utama pada skill dan kebolehan penyesuaian diri terhadap pekerjaan baru. Ini ya, kalau masalah dibanding-bandingkan antara kedua negara, negara Malaysia dan negara Republik Indonesia. Negara Malaysia kaya menengah ke bawah rata-rata mempunyai mobil, rata-rata mempunyai kendaraan, dan rata-rata masyarakatnya mempunyai rumah. Kalau di negara Republik Indonesia, dari yang kaya menengah sampai kelas bawah, yang kaya bergelimangan harta dan yang menengah juga masih mempunyai harta, tapi untuk rakyat yang kalangan bawah ini masih banyak yang menderita. Jadi untuk rakyat Indonesia yang ada di kalangan bawah, mereka sangatlah susah. Negara mana yang lebih merdeka dan negara mana yang lebih makmur? Ya jawabannya pasti negara Malaysia, karena mereka memperhatikan rakyatnya. Sedangkan di negara kita, bapak-bapak pejabat ini sulit untuk memperhatikan rakyat-rakyatnya, ya. Jadi kesimpulannya, negara mana yang lebih makmur, negara mana yang lebih sejahtera, ialah negara Malaysia. Suharno, ini orang masuk air ya geng ya, bilang warga rata-rata orang Malaysia itu miskin. Kalau rata-rata orang Malaysia, kenapa majikannya daripada orang Indonesia yang bekerja sana itu adalah orang Melayu? Pikir, jangan terlalu banyak masuk air. Kadang-kadang Ikan juga geram geng sama orang ini ya geng ya. Mereka bilang ini miskin, kayak gini miskin. Dia tidak tahu ke sebuah percakapan itu hanyalah menyindir sebuah kata-kata dari mohon maaf kalau Ikannya salah sebut, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir, kayak itu ya geng ya. Jadi dia tidak nonton sampai akhir penjelasannya apa, terus gini mengambil kesimpulan, oh rata-rata orang Malaysia ini miskin, kayak gitu ya geng ya. Banyak kan yang membantu bila kena bencana kayak apa itu orang Malaysia. Itu jadi gak usah lah terlalu sombong, terlalu angkuh kayak itu. Kalau orang Malaysia sombong itu penyebabnya pasti ada. Gak mungkin kalau gak ada api, gak mungkin kalau gak ada asap, gak ada api, kayak gitulah pokoknya intinya. Oke geng, Ikinya akan meriksa beberapa video lagi ya geng ya. Ini yang sangat pelik lagi geng. Wah kenapa tuh? Jom kita simak dulu lah bersama-sama. Bayangin kalau Malaysia jadi bagian Indonesia. Mungkin sekarang kita debatnya bukan Jawa versus Sunda, tapi Jakarta versus Kuala Lumpur. Dulu ternyata ada momen unik saat sebagian tokoh Melayu di Malaya malah kibarin merah putih dan bilang, kami mau gabung Indonesia. Iya, Malaysia.
yang sekarang jadi negara tetangga itu. Iya kah? Ceritanya terjadi tahun Ya, nasib baik gak gabung Indonesia sih. 1945. Waktu Jepang masih berkuasa di Asia dan Indonesia belum resmi merdeka. Oke. Saat itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman sempat ketemu tokoh nasionalis Melayu di Perak. Yang bikin kaget, mereka punya mimpi yang cukup gila. Namanya Indonesia Raya. Dan bukan cuma Indonesia, tapi juga Malaya, Singapura, Brunei, sampai Kalimantan Utara. Kalau jadi kejadian, peta Asia Tenggara hari ini mungkin beda total. Dan jumlah penduduknya bisa bikin admin sensus pusing tiap tahun. Bahkan dalam pertemuan itu, tokoh Melayu Ibrahim Yaakob menyatakan dukungan. Katanya mereka siap bersatu dengan Indonesia merdeka. Jadi sebentar, timeline alternatifnya adalah Malaysia gabung Indonesia, Singapura gabung Indonesia, Brunei juga. Kalau itu benar terjadi, mungkin Liga Sepak Bola ASEAN sekarang isinya tim Indonesia lawan Indonesia lagi. Tapi seperti banyak rencana besar dalam sejarah, realita punya rencana lain. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah. Situasi berubah total. Lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan lebih cepat. Dan mimpi Indonesia Raya perlahan menghilang. Akhirnya Indonesia dan Malaysia berjalan di jalannya masing-masing. Menjadi dua negara berbeda sampai hari ini. Kadang sejarah memang lucu. Negara yang sekarang sering dibanding-bandingkan netizen, ternyata dulu sempat punya mimpi jadi satu keluarga. Menurut kamu, kalau Indonesia Raya benar-benar terjadi dulu, Asia Tenggara bakal lebih kuat atau malah lebih ribet? Ribet lah. Ikuti Lunar Eclipse untuk menambah wawasan kamu menjadi lebih luas dan cerdas. Kukatakan orang-orang itu nggak punya adab, nggak punya etika. Kenapa sih orang Indonesia itu pada nggak punya adab kayak gitu ya? Ada sebuah perusahaan menebarkan benih ikan demi ekosistem keberlangsungan alam. Itu banyak orang yang nggak peduli dengan kerusakan alam. Boro-boro mereka itu hayo jaga gitu ya, hayo dijaga biar kayak di luar negeri itu loh ya. Jadi sungai-sungainya bersih, banyak ikan sehat gitu. Nggak ada yang nangkepin. Kenapa sih rakus-rakus banget orang Indonesia? Apa segipit gitu laparnya sehingga nggak mampu beli ikan kayak gitu? Waduh. Harusnya mereka itu tahu bahwa ikan itu bukan untuk ditangkap gitu loh ya. Betul. Harusnya tahu. Harusnya nih ya, sebuah Soekarno perusahaan itu membuat Soekarno. peraturan ya. Siapapun yang menangkap ikan itu di sungai itu, ikan yang dilepas itu dipenjarain gitu. Dipenjara aja, dipenjara. Kalau nggak ada peraturan kayak gitu, di Indonesia ini orangnya pengawur-ngawur dan masa bodoh semuanya. Halo Pak Prabowo. Nah, inilah lihat masyarakatmu ya. Nah, saking susahnya sekarang ini ya. Beli bensin nih ya. Masih Ini baik daerah- namanya daerah tak gabung Biawak nih. Indonesia. Daerah dekat Lunduk nih ya. Aruk. Nah, dekat Aruk. Ini di Malaysia nih. Nah, tuh. Kalau nggak percaya nih stikernya. Nah, ini rumah orang Malaysia nih. Ini tangki septi tank air orang Malaysia nih. Ini bukan main-main ini. Ini dari Papua nih satu nih. Greg. Nah, ini Arianus Ukek nih. Jauh-jauh kita ini dari Indonesia pergi ya Singkawang. Kekurangan. Sampai 1 kilometer lebih. Kadang lebih. Ada yang 5 kilometer. Kita beli Petronas di negara Malaysia. Yang diucapkan Soeharno, rata-rata penduduk Malaysia itu miskin-miskin. Malaysia ingin bergabung ke Indonesia. Mimpi nasib baik tak jadi bergabung. Kalau bergabung seperti apa kesengsaraan rakyat Malaysia sekarang? Lihat orang Indonesia. Indonesia gelap, Malaysia terang, bos. Kalau sampai itu terjadi bergabung Indonesia Raya, bukan raya, geng. Namun Indonesia gelap. Kayak itu ya, geng. Ya nasib baik tidak bergabung Brunei, Malaysia, Singapura, nasib baik lah. Mereka berpencar, berpisah. Kayak itu ya, geng. Kalau bergabung Indonesia, waduh. Mungkin seperti tadi. Orang kelaparan kayak gitu ya, geng. Mau menangkap ikan, biasanya dipelihara, ikan dilepas, ini malah ditangkap.
Ya seperti itu, geng ya. Jadi gak usah heran kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah heran di Indonesia ini seperti itu. Oke. Jadi Suwarno gak usah cakap besar kau. Oke, lihat sendiri realitanya di negara kita seperti apa. Oke, jadi kalau mau cakap itu pikir-pikir dulu. Oke, jangan asal nyerocos aja. Jangan ikutin nafsu dan berahinimu itu ya. Dengan netizen-netizen Konoha itu ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Ini hanyalah sebuah teguran. Jangan pandang negara orang sebelah mata. Jangan kritik negara orang. Gak usah tentang negara orang. Cari kesalahan dan keburukannya. Pandang dalam negara kita sendiri. Masih amburadul, marah ngurusin negara orang. Bangang betul lah ini orang. Suarno. Oke geng, izinnya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.